ini berpendapat bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan mereka tanpa memperhatikan proses kognitif internal. Sebagai contoh, dalam konteks mengajari kucing, teori behavioristik akan fokus pada perubahan perilaku kucing sebagai respon terhadap stimulus tertentu. Dalam proses pembelajaran behavioristik, penguatan positif dan negatif memainkan peran kunci. Penguatan positif seperti memberi camilan atau pujian ketika kucing melakukan perilaku yang diinginkan dapat meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Sementara itu, penguatan negatif seperti menghindari sesuatu yang tidak diinginkan setelah perilaku yang tidak diinginkan dapat mengurangi kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali. Contoh praktis bisa mencakup penggunaan camilan sebagai hadiah ketika kucing menanggapi perintah atau melakukan trik, sehingga kucing akan memperkuat hubungan antara tingkah, tindakan, dan hadiah. Dengan konsistensi dalam pemberian penguatan, kucing dapat belajar dan mengasosiasikan perilaku tertentu dengan hasil yang diinginkan. Teori pendekatan kognitif menitikberatkan pada pemahaman proses mental dan kognitif yang terlibat dalam pembelajaran dan perilaku. Dalam konteks bermain catur, teori kognitif menyoroti bagaimana pemikiran pemecahan masalah dan pengambilan keputusan memainkan peran penting. Pertama, permainan catur melibatkan pemrosesan informasi yang kompleks, seperti perhitungan langkah-langkah potensial dan evaluasi konsekuensi dari setiap langkah. Ini mencerminkan kognisi tingkat tinggi, di mana pemain harus merencanakan dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka tentang posisi papan catur. Selanjutnya, pemahaman pola dan strategi merupakan aspek penting dalam teori kognitif. Pemain catur yang terampil mampu mengenali pola permainan, memahami konsep-konsep tertentu, mengaplikasikan pengetahuan ini dalam permainan. Proses ini mencerminkan penggunaan memori jangka panjang dan kemampuan pemrosesan informasi yang lebih kompleks. Selain itu, teori kognitif memperhatikan peran motivasi dan pengalaman dalam pembelajaran. Pemain yang memiliki motivasi intrinsik untuk memahami dan meningkatkan keterampilan catur, mereka akan cenderung memiliki perkembangan kognitif yang lebih baik. Teori belajar humanistik. Pendekatan humanistik menekankan pada pengembangan pribadi, pertumbuhan diri, dan pencarian makna hidup. Dalam adegan duduk di taman, menikmati alam dan merenung, kita dapat mengaitkannya dengan konsep-konsep humanistik. Pertama, adegan ini mencerminkan nilai humanistik terhadap pengalaman pribadi dan kebebasan individu. Menikmati keindahan alam dan merenung dapat menjadi bentuk ekspresi diri yang mengarah pada pemahaman diri yang lebih dalam. Kedua, pendekatan ini menyoroti pentingnya aktualisasi diri, yaitu proses pemenuhan potensi penuh seseorang. Dengan duduk di taman, individu dapat merenung dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan potensi yang lebih besar. Ketiga, adegan tersebut menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan kebutuhan akan makna dalam kehidupan. Merenung di tengah keindahan alam dapat memicu refleksi mendalam tentang eksistensi, tujuan hidup, dan hubungan dengan dunia di sekitarnya. Pendekatan humanistik juga menekankan pada konsep kondisi Rogesian yang berfokus pada upaya untuk mencapai potensi penuh manusia melalui hubungan empatik dan pemahaman diri. Dalam adegan ini, individu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi, merenung tentang nilai-nilai mereka, dan mengembangkan pemahaman diri yang lebih mendalam. Pendekatan konstruktivisme menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dalam adegan berdiskusi bersama, rekan kerja atau kelompok, konsep konstruktivisme dapat diilustrasikan dengan beberapa cara. Pertama, ialah individu dalam kelompok aktif terlibat dalam diskusi untuk menyusun makna bersama. Mereka membawa pengalaman pandangan dan pengetahuan individu mereka ke dalam dialog, menciptakan kerangka konstruktif yang bersifat kolaboratif. Yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme menekankan pada pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Dalam diskusi kelompok, anggota dapat membahas masalah atau tugas yang berkaitan dengan konteks pekerjaan. Mereka menciptakan koneksi yang lebih kuat antara informasi baru dan pengetahuan yang telah ada. Ketiga adalah konstruktivisme menyoroti peran pembelajaran sosial. Dalam diskusi bersama, anggota kelompok dapat belajar satu sama lain melalui pertukaran ide perspektif dan pemahaman interaksi sosial. Ini dapat membantu individu membangun pengetahuan mereka dengan cara yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, adegan berdiskusi bersama rekan kerja atau kelompok mencerminkan prinsip-prinsip konstruktivisme dengan menekankan pada pembelajaran aktif, pembentukan makna bersama, dan interaksi sosial untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Terima kasih.